Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kaum muslimin jamaah salat Jumat di Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur bahwa pada siang hari ini insyaallah kita bisa melaksanakan sholat Jumat sebagaimana yang Allah firmankan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai manakah dia orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah pekerjaan untuk segera mengingat Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Kaum muslimin yang berbahagia, untuk siang hari ini saya Asraf Khotib akan sharing yang berhubungan dengan bencana manusia, bukan bencana alam. Karena ulah manusialah sebetulnya kurang selaras dengan alam semesta. Allah sudah memberikan mandat kepada manusia supaya menjadi khalifah di bumi. Khalifah adalah sebagai wakil atau pengganti untuk memakmurkan bumi, menselaraskan bumi. Bumi yang sudah indah, bumi yang sudah cantik, seharusnya dipercantik dan diperindah, tidak dirusak. Karena Allah sudah berfirman dalam surat Rum ayat 41, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di darat dan di laut, bima kasabat aydinas, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, agar supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Alam diciptakan oleh Allah Ta'ala menganut pada suatu prinsip, yaitu prinsip keseimbangan
Dengan prinsip ini, alam senantiasa berjalan teratur tanpa menimbulkan kerusakan ataupun kesusahan untuk manusia. Tidak ada satu makhluk dalam alam semesta ini yang keberadaannya untuk merusak makhluk lainnya. Bumi, matahari, air, udara, binatang, tumbuhan, semuanya taat prinsip keseimbangan yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Karena dengan ketaatan itulah mereka menjadi elemen yang teratur dalam makrosistem di semesta ini. Demikian juga air. Air juga menganut prinsip keseimbangan. Ia akan menyeimbangkan diri dengan mencari titik terendah di bumi. Air tidak pernah melawan prinsip ini. Dengan misalnya mencoba naik ke permukaan gunung, itu tidak mungkin terjadi. Karena air adalah makhluk yang taat kepada prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Setiap makhluk pada alam memiliki karakter atau sifat yang mengacu pada karakter yang Allah ciptakan sebagai sunatullah. Banjir yang terjadi bukanlah ulah dalam konotasi negatif dari alam, tetapi ini merupakan karakter dari air yang telah diturunkan melalui hujan. Ia mencari titik seimbang menuju tempat rendah dari permukaan bumi dengan membentuk sungai-sungai sebagai salah satu salurannya. Dikala air yang melimpah itu tidak diberikan haknya, maka ia akan tetap mengalir dan melabrak apa saja yang menghalanginya. Tetapi karena manusia kurang dapat membaca karakter ini dengan pengundulan hutan, pendirian bangunan pada bantaran-bantaran sungai, antisipasi hujan yang minim, kelalaian dalam penanganannya, maka ketika air datang, ia akan menerjang apa saja yang menghalanginya. Tidak melihat apakah itu orang kaya, orang miskin, pejabat atau rakyat, pasti air akan menerpa mereka. Jadi bukan salah alam jika ribuan manusia mengungsi karena meluapnya air dari sungai atau dari danau. Tapi itu adalah akibat dari ulah manusia yang aktivitasnya tidak selaras dengan keseimbangan yang ingin dicapai oleh alam dengan melalaikan karakter air tadi. Maka kalau ada kerusakan di darat dan di laut, itu karena ulah tangan manusia. Manusia sesungguhnya harus dapat membaca karakter alam dan mengantisipasi gerak alam. Karena bukan alam yang harus menyesuaikan terhadap keberadaan manusia, tetapi manusialah yang harus menangkap frekuensi alam. Jika terjadi fenomena alam yang mengagetkan manusia, banjir bandang, tanah longsor, itu manusia memberikan judul itu adalah bencana alam. Namun sebetulnya secara hakikat itu adalah ulah tangan manusia yang menggunduli hutan, mendirikan bangunan di bantaran-bantaran sungai. Karena alam tidak pernah merugikan manusia, tetapi manusialah yang mencoba merugikan alam dengan mengambil haknya. Usaha itu justru akan menghantam manusia sendiri, lebih tepat kalau disebut dengan bencana manusia. Kemampuan dalam membaca alam harus dimiliki oleh manusia sebagai anggota dari semesta untuk menjadi bagian yang harmonis sehingga manusia dapat menjalankan prinsip-prinsip dasar sebagaimana yang ditaati oleh alam. Kalau kita melihat bagaimana kawanan gajah dapat mengetahui fenomena tsunami sebelum terjadi dengan menghindarinya ke area yang lebih tinggi. Begitu juga kelelawar, tikus, anjing dan binatang-binatang lain itu disebabkan sikap dan perilaku mereka mentaati sistem yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yaitu karakternya yang mewarnai karakter alam. Jika kita melihat air mencari titik terendah, itu berarti karakter dari Allah Ta'ala atau sunatullahnya. Karena mereka taat, maka insting mereka dapat menangkap sinyal alam yang
akan berlaku. Dari karakter-karakter alam sungguhnya ada pelajaran yang harus diambil oleh manusia sebagai makhluk paripurna dalam penciptaan. Allah Ta'ala sungguhnya ingin mengajarkan sesuatu pada manusia dengan perantaraan alam. Dan manusia adalah makhluk yang diciptakan untuk sanggup menerima pelajaran itu. Karena manusia diberi kelebihan, yaitu sarana berpikir untuk memahami dan menyikapi keteraturan dalam alam semesta ini. Bahwa penciptaan alam sungguhnya sebangun dengan penciptaan manusia dan komunitasnya. Artinya struktur dalam komunitas manusia harus ditata selaras dengan struktur dan keteraturan pada alam. Korupsi, pencurian, perkosaan, pembunuhan, penjajahan merupakan contoh perilaku yang tidak selaras dengan penataan alam. Dengan korupsi maka hak yang seharusnya diterima oleh rakyat menjadi hilang dicuri oleh beberapa orang atau golongan tertentu. Ini akan menciptakan ketidakseimbangan pada penataan komunitas manusia. Seperti kalau kita melihat akhir-akhir ini berita yang berhubungan dengan korupsi. Maka begitu pula pencurian, perkosaan, pembunuhan, penjajahan, di mana itu semua akan mengakibatkan penganiayaan oleh sekelompok orang kepada orang yang lain. Kita kembali ke karakter air. Rumah-rumah pada bantaran sungai atau di tempat di mana air mengalir, keberadaannya lebih disebabkan karena mereka tidak ada pilihan lain untuk mencari tempat berlindung dengan modal yang dimiliki. Sulitnya mendapatkan kesempatan kerja, mahalnya pendidikan, terbatasnya akses untuk memiliki perumahan layak adalah sesuatu yang berat digapai oleh mereka untuk hidup secara manusiawi, hidup sesuai dengan proporsi manusia sebagai makhluk. Jika mereka diberi kesempatan, pastilah mereka tidak akan mendirikan bangunan pada bantaran sungai, yang mana musim mereka sendiri tahu bahwa akan terjadi banjir. Kaum muslimin yang berbahagia, fenomena yang terjadi hari ini menunjukkan ketidakmampuan manusia di dalam menata kehidupan yang berdasarkan prinsip-prinsip keseimbangan. Oleh karena itu, dengan adanya berita banjir dan tanah longsor ataupun yang lain, itu karena dikerjakan atau karena akibat ulah manusia. Di semesta berlaku hukum sebab akibat. Ada akibat banjir dan tanah longsor ataupun banjir bandang, itu pasti ada sebabnya. Sebabnya adalah keserakahan manusia. Maka disinilah sebenarnya manusia dituntut untuk menselaraskan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kalau cuma kecerdasan intelektual yang tinggi, pinter, pandai, punya gelar, tapi kecerdasan spiritualnya nol, jiwanya kosong, dia menjadi serakah dalam kehidupannya, dia menjadi ego dan akan merusak di bumi, yang bumi itu seharusnya ditata, bumi yang sudah cantik dipercantik, bumi yang sudah indah diperindah. Tetapi karena hanya pintar di dalam IQ-nya, tetapi nol di dalam kecerdasan spiritualnya, dia jauh dari Allah Ta'ala, tidak menghiraukan kepada manusia yang lain. Dan sekarang kenapa terjadi demikian? Maka kita yang masih diberi kesempatan untuk berpikir mengambil pelajaran ini, jangan sampai keimanan kita campur dengan kezaliman. Allah sudah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman atau kegelapan. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, al-amnu, keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kuncinya kita adalah beristiqomah
dalam iman. Jangan sampai iman kita campuri dengan kezaliman, dengan kegelapan, dengan fasad, munkar dan lain sebagainya. Maka dengan demikian Allah akan membimbing kita bahwa Allah menghendaki kita ini baik. Tapi kalau ada keburukan itu karena tangan manusia itu sendiri. Maka ada firman Allah, ma asobaka min hasanatin fa minallah. Apa saja yang menimpamu kebaikan itu adalah dari Allah. Wa ma asobaka min syai'atin fa min nafsik. Dan apa saja yang menimpa keburukan kepada kamu manusia adalah karena dirimu sendiri. Ini artinya bahwa Allah itu menghendaki kebaikan untuk kita semua. Namun kalau ada sesuatu yang tidak baik untuk kita, artinya itu adalah kesalahan kita, mungkin perbuatan-perbuatan kita di masa lampau. Dan semoga Allah membimbing kita di garis hukumnya, kita diselamatkan dari bencana, dan kita mari selalu menselaraskan diri dengan alam semesta. Kalaupun di sekitar kita masih bisa ditanami pohon, mari kita tanam pohon, karena pohon itu adalah untuk juga kebaikan untuk manusia. Jangan sampai kita hidup dalam kegersangan, semua disemen sehingga air tidak meresap kepada bumi. Dan termasuk lebih bagus juga untuk makam kita diberikan pohon supaya di tengah itu ada penyerapan air, sehingga air yang mengalir ke warga-warga tidak semuanya mengandung mineral yang berhubungan dengan keadaan di dalamnya. Kaum muslimin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga yang sedikit ini memberikan pelajaran untuk kita, menyadarkan kita bahwa kita harus selaras dengan alam semesta. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan petunjuk semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berguna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khusara. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil badilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiyaika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinaba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna as'alukal huda wa tuqa wal afwa wal hidayah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la ilaha illa Allah.